Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan mengenai silabus animasi 2 dimensi untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk kelas 11 semester 2. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian silabus dan apa saja komponen-komponen pada silabus yang akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Kepada Saudari Desi, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu silabus. Silabus merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Ada 8 komponen yang terdapat pada sebuah silabus. Yang pertama, identitas. Pada komponen ini menjabarkan mengenai nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, standar kompetensi. Pada komponen ini memuat hal-hal mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang hendak dicapai dalam pelajaran, dan memuat tingkat penguasaan yang diharapkan untuk dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Pada komponen ini memuat kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai yang bersumber dari kompetensi inti. Yang keempat, materi pokok atau pembelajaran. Pada komponen ini memuat pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai kompetensi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Pada komponen ini memuat rangkaian kegiatan pembelajaran secara berurut yang dilakukan untuk mencapai kompetensi dasar dan memberikan pengalaman belajar yang melibatkan mental dan fisik. Yang keenam, indikator. Pada komponen ini memuat penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketujuh yaitu penilaian. Pada komponen ini memuat sistem penilaian yang dilakukan baik tes maupun non-tes. Yang kedelapan, alokasi waktu. Pada komponen ini memuat penentuan alokasi waktu pada tiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Pada komponen ini memuat rujukan objek atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian silabus dan apa komponen-komponen silabus yang ada pada silabus, langsung saja kami akan mempresentasikan silabus hasil rancangan yang sudah kami buat, yaitu silabus animasi 2 dimensi untuk SMK kelas 11 yang akan disampaikan oleh Saudari Sarasati. Kepada Saudara Sarasati kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil silabus yang telah kami rancang. Ada pula untuk membuat silabus, pastinya ada identitas. Identitas pada silabus kami yaitu Satuan Pendidikan SMK, bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kompetensi keahliannya yaitu multimedia, mata pelajarannya animasi 2 dimensi, kelas 11 semester 2. Standar kompetensi di sini yaitu memahami teknik animasi 2 dimensi pada aplikasi Adobe Flash. KI 3-nya yaitu pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja multimedia pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. KI 4 di sini yaitu keterampilan, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja multimedia. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengelola, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Menunjukkan keterampilan mempresentasikan
kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, dan ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Di sini ada komponen lainnya, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan mata pelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Di sini kompetensi dasarnya yaitu pada bagian pertama 3.1 memahami teknik animasi twinning. 4.1 membuat animasi gerakan box menggunakan teknik twinning. Di sini indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari animasi motion twin. 3.1.2 menjelaskan berbagai fungsi prinsip animasi twinning. 4.1.1 mempresentasikan animasi stop motion. 4.1.2 membuat produk menggunakan perangkat lunak animasi stop motion. Materi pokoknya yaitu pertama, konsep dasar animasi motion twinning, langkah-langkah membuat animasi twinning, prinsip kerja animasi motion twin, di alokasi waktu yaitu sini 3 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang animasi twinning, menanyakan tentang cara kerja twinning, mengumpulkan data tentang fungsi dan fitur animasi twinning, mencari informasi tentang animasi twinning dari berbagai sumber, dan mendiskusikan sebagai pendukung materi. Yang berikutnya itu mengomunikasikan tentang karakteristik animasi twinning, menyampaikan animasi pemahaman tentang prinsip kerja dari animasi motion twin. Penilaiannya yaitu sikap. Yang pertama, observasi, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Baru yaitu pengetahuan, tes tertulis. Keterampilannya yaitu penilaian untuk kerja. Sumber belajarnya yaitu buku peserta didik animasi 2 dimensi Kemendikbud 2013, lembar kerja, baru itu komputer. Di sini kami mengambil referensi untuk pembuatan dari buku ini, yaitu dari sini. Buku peserta didik animasi 2 dimensi. Itu dari sini. Bisa dilihat dari sini. Begitulah seterusnya, seperti yang di atas juga, sama juga seperti itu kami merancangnya dari buku yang telah saya tunjukkan tadi. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.